Di Tanah Abang kita karaoke, waktu pulang kendaraannya padat dari Sabang sampai Merauke, stop sudah penderitaan masyarakat adat. Jadi saya tidak menuntut untuk pemerintah harus mengakui saya, tapi saya yang harus mengakui bahwa ada pemerintah. Maka itu kalau saya tidak mau ya kan tidak boleh ambil. Kalau negara tidak mengakui masyarakat adat, pilih demokrasi ditolakkan. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, negara harus melindungi kami. Nah, negara menguasai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, itu bukan berarti bahwa negara memiliki. Menguasai dan memiliki itu jarak yang cukup jauh kan? Kalau dia menguasai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tetapi negara menguasai, tapi saya tidak makmur di tanah saya sendiri, di mana itu? Nah, tetapi kalau saya menguasai dengan sistem adat yang ada, dengan yang disebut dengan sasi atau larangan untuk mengambil sumber daya alam, mempergunakan sumber daya alam itu secara arif dan bijaksana, maka di situ kita makmur. Kan itu sebuah hal yang nyata kan? Akhirnya kita bisa makmur di tanah kita sendiri. Kita tidak miskin di tanah kita sendiri. Nah ini, tetapi kalau negara menguasai, bisa juga kita diusir keluar, bisa juga kita menjadi orang asing di tanah sendiri. Nah ini persoalannya ada di situ, dan ini harus dijawab oleh pihak pemerintah. Kita ingin bekerja sama, kita ingin punya, mereka itu adalah orang tua kita. Kita tidak menyangkal kok bahwa negara ini kita yang punya sama-sama. Tapi kita ada sebelum negara ada, berarti kita pemilik sah. Dan semua itu kita bisa atur dengan semua cara sistem penjagaan, pengawasan dengan sistem sasi seperti di kampung saya atau di tanah leluhur saya di Maluku, maka kita makmur di diri kita sendiri. Sekali buka sasi kita bisa hidup beberapa bulan, 6 bulan. Sekali menebang pohon sagu kita bisa hidup lagi selama 6 bulan. Dan sekali membuka sasi kelapa kita bisa hidup lagi 6 bulan. Ini satu kekayaan alam. Ini yang sangat luar biasa, terutama di saya, di kampungnya saya. Itu satu kali buka sasi kita mendapat ikan itu 30 ton lebih. Nah ini sangat luar biasa, terbuang-buang di sana, semuanya serba ada. Tapi kita dinyatakan katanya miskin, ukuran apa sih yang dipakai untuk itu? Kita tetap sudah kaya kok, kita makmur kok di tanah kita sendiri. Nah ini persoalan. Bapak Ibu, 3 poin sudah dalam tempo yang saya singkat-singkatnya. Pemimpin kau mundur belakang dan suruh rakyat yang dapat tantangan yang lebih dulu. Tapi anak itu bawa kita dan setelah itu kita kena pukul, anak itu tidak kena pukul. Lah tantangan yang sebenarnya memberikan strategi. Surat-surat dari pemerintah tidak bisa baca, itu buat kita bosan. Tapi kan mau foto sama mama. Ya, tapi sebenarnya kalau saya mau lihat bahwa Pak Jokowi itu punya niat. Tetapi di bawah dari Pak Jokowi itu kan tidak ada kebersamaan. Ini kan masing-masing orang punya kepentingan. Prinsip saya mau mengakui atau tidak kan kami hadir lebih dulu. Saya tidak perlu harus pemerintah mengakui saya. Yang saya harus tuntut adalah saya mengakui bahwa pemerintah ada. Tetapi saya tidak mau untuk pemerintah mengakui karena saya pemiliknya. Iya, saya pemiliknya. Masa saya harus diakui oleh pemerintah? Saya tidak. Jadi entah pemerintah mau kasih kembali hak kepada kami atau tidak, saya bilang itu tidak boleh dipegang karena itu milik kami. Selesai. Yang dipetakan di tempat mama berapa luas? Sekitar 40.000 hektar. Ya. Dan itu dikelola semuanya? Ya. Dikelola oleh masyarakat adat? Ya, dikelola. Dan mereka sekarang takut dengan saya kalau mereka mau izin apa-apa. Ya harus, mereka mau buat apa, mereka bilang, kita bicara dulu, Aleta ada di mana. Karena saya demo bertahun-tahun, saya tidak pulang rumah. Saya tinggal. Ditanamnya apa, Mama? Kita tanam pohon. Hujan kemarin ini dan kita tanam banyak pohon. Kita konservasi. Kita memperhatikan lingkungan, kita memperhatikan sumber air. Kita menata dan kita melarang rakyat tidak boleh ada pembebasan. Mama, di 40.000 itu di daerah mana saja, Mama, kawasannya? Itu khusus daerah Molong, baru satu. Molong. Molong. Yang selebihnya kira-kira Mama perlu tidak itu dilakukan? Perlu. Tetapi ini harus
dibangun dulu, aturan adatnya dibangun dulu. Baru kita pindah. Kita tidak hanya sebatas membuat peta, setelah itu kita bangun jalan. Membuat apa dengan peta? Kalau tidak membangun aturan-aturan hukum adat yang kuat. Karena itu akan kita kerja lagi. Bagaimana dengan pemerintah desanya? Ya, kalau bagi saya pemerintah desa itu adalah tidak usah kita pusing dengan pemerintah desa, karena dia ini adalah pilihan kemarin yang Indonesia Merdeka. Silahkan kau mengembangkan program, yang penting kita tidak saling mengganggu. Lihat, kau silahkan membangun pemerintah, tetapi kau tidak boleh mengizinkan apapun yang di luar dari kita. Tapi pemerintah desa setuju dengan lahan masyarakat adat di wilayah Mama. Oh, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, itu kan bukan urusan saya. Ya, urusan saya adalah kau tidak boleh mengizinkan apa-apa. Nah, urusan saya berhadapan. Kau mau pemerintah desa, karena kan di sana kami sumpah adat itu lebih penting. Jadi kalau orang sudah namanya buang ludah, mau jilat kembali ludahnya, mati, meninggal, tidak ada cerita. Jadi masyarakat adat itu takut, pemerintah desa juga takut. Kalau negara tidak mengakui kami juga tidak mengakui negara. Ya kenapa tidak kita buat pemerintahan adat? Yaitu kalau bisa memang harus ada. Negara ini baru Pak mengusulkan. Karena ini salah satunya kita ini masyarakat adat ini duluan. Sebelum dunia ini meledak, mulai dunianya meledak, kita ini sudah duluan. Belum ada pemerintahan, belum ada pengurahan. Kita dengan pengurahan kita ini dengan Temenggung, itu masuk Temenggung kalau menurut saya dulu itu pengadilan. Semua cara adat itu dia keputusannya. Jadi ini macam saya ini ketua adat, semua budayanya di situ. Saya sering apa secara hukum kita menimbang, duduk bersama, pikir bersama. Yang ini salah, sama salah. Dia bisa kerjasama bayar pakai apa? Dia kalau nak ada uang, dia nak masuk penjara. Buat kita perjanjian ini, bulan ini, tahun ini selesaikan. Harus mengakui hak masyarakat berbeda. Dengan suara lantang. Siapa lagi yang ada kertasnya? Oke. Oke, di sini.